sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dalam perang Eucharistika dalam rangka untuk menutup tahun 2025 ini. Kita akhiri dengan senyum dan terutama kita mau berkat Tuhan juga untuk tahun yang akan datang. Maka mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara sekalian, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai. Ini kita ada acara di dalam office, dalam mobilnya kita lihat untuk berkumpul ya, kita berkumpul dan yang paling bernilai itu adalah berkumpul dalam Ekaristi dan kita sudah lakukan. Oleh karena itu kami juga mengundang bersama dengan AKJ dan kelompok-kelompok organisasi dan juga kategori yang berkumpul kita mengadakan malam tutup tahun atau akhir tahun dengan senyum gitu ya, temanya begitu. Karena itu kita mau tersenyum pada malam hari ini untuk menyambut tahun yang baru 2026 dengan acara bersama-sama di aula di lantai 4. Nanti Bapak Ibu semua diundang karena acaranya terbuka untuk semua umat yang bisa hadir, terutama mereka yang malam ini masih bingung mau kemana gitu ya, masih bingung mau acara apa. Nah, kita bersama-sama berkumpul di aula lantai 4 untuk kita bersama-sama merayakan menyambut tahun baru 2026 dengan beberapa acara. Ada tukar kado, ada kuis berhadiah, ada game berhadiah, ada door prize, juga malam hiburan. Nah, nanti mereka akan nyanyi. Nanti utamanya Pak Marcel dengan Pak Felix dia akan menyanyikan lagu Mandarin. Tadi malam kami sudah latihan untuk memberikan hiburan pada malam hari ini. Karena itu jangan lewatkan acara hiburan malam ini. Dan karena itu mari kita bersama-sama habis misa ini kita menuju aula. Panitia juga menyiapkan makanan. Ingat, yang belum makan jangan takut lapar karena kita sudah menyiapkan makanan ala-kadarnya. Ada alun-alun, ada mie goreng dan lain-lain gitu ya. Di Polusi dan kawan-kawan sudah menyiapkan segala sesuatu. Juga katanya ada langsung goreng ya. Jadi masa pulang kita bisa langsung ke tempat kegiatan. Terima kasih. Tim multimedia, audio dan operasional, tim kesehatan serta umat sekalian. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman. Ibadat perasaan adorasi sakramen Maha Kudus Kamis menjelang Jumat pertama tanggal 1 Januari ditiadakan. Misa Jumat pertama tanggal 2 Januari pukul 5:55, pukul 12 dan pukul 19 di gereja. Doa senangkel untuk mendoakan para biarawan biarawati Sabtu tanggal 3 Januari setelah misa pagi pukul 5:55 di gereja. Misa penutup tahun Jubileum Keuskupan Agung Jakarta 2025 akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Januari pada misa pukul 10:30 di gereja. Umat diajak untuk berpartisipasi. Terima kasih atas perhatian. Dalam tahun yang baru, kita berduka kami pada malam yang terakhir ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Minister
bangsa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak Tuhan. Tuhan sadar atas hajatan pada saya, tetapi bersabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah menyatakan saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa. Yesus tetap mendorong gereja untuk memperbaharui diri dan masyarakat seturut kehendak Allah. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi nusa dan bangsa, semoga Allah Bapa memberkati nusa dan bangsa kita, agar di tahun 2026 yang akan datang ini dapat berhasil dalam mengusahakan keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat,
Marilah kita mohon. Bagi para imam dan pewarta sabda, semoga Allah Bapa memberkati para imam dan semua orang yang dengan setia mewartakan sabda Allah. Semoga mereka tetap bersemangat mewartakan sabdanya kepada dunia, bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak kita, semoga Allah Bapa selalu mendampingi anak-anak kita agar bertumbuh kembang menjadi anak yang berguna di hadapan Allah dan di hadapan kita. Semoga mereka dapat mengisi masa mudanya dengan baik dan mampu menjadi generasi penerus serta dapat mengembirakan orang tuanya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa menerima ucapan syukur kita atas limpahan karunia-Nya selama tahun 2025 ini. Semoga Allah terus mendampingi kita semua untuk menjalani tahun baru 2026 dengan ceria, penuh pengharapan dan kasih, sehingga dapat semakin lebih peduli bagi yang lemah dan miskin. Marilah kita mohon. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa dalam pernikahan ini menyampaikan ungkapan syukur dan doa-doa orang beriman. Pertama, bersama dengan keluarga Bapak Gunawan dan Ibu Maria, dia bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus sepanjang tahun 2025. Bersama dengan guru kita yang mengucap syukur untuk tahun 2025 dan mohon berkat di tahun 2026. Bersama dengan Maria mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang tahun 2025 dan mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan untuk persiapan tes bahasa Inggris dan agar bisa lulus, juga mendapatkan beasiswa LPDP batch pertama 2026. Bersama dengan Lucia dan bersyukur dan terima kasih atas berkat Tuhan di sepanjang tahun 2025, baik dalam suka dan duka, dan doa agar tahun 2026 Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kesehatan yang baik dan menyerahkan hidup keluarga ke dalam tangan Tuhan dan mengulas kasih untuk anaknya Stefani agar segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan cita-citanya. Bersama dengan Kristian dan mereka yang mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan serta berkat yang telah Tuhan berikan kepada keluarganya selama tahun 2025 ini, dan mohon berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi keluarga di dalam langkah memasuki tahun 2026, dan kiranya doa dari Bunda Maria juga selalu menyertai keluarga ini dalam menjalani hari-hari di sepanjang tahun 2026. Kita juga bersyukur dan mohon berkat rahmat berkat kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus untuk keluarga Bapak Ibu Matilda Fransiskus Pranata dan pekerjaan bagi putrinya Gabriela serta persaudaraan dalam keluarga besar Pranata Prayogo. Bersama dengan Ibu Yeti yang mengucapkan syukur atas kekuatan ketabahan selama 2025 dalam mendampingi suami tercintanya Bapak Petrus pasca stroke batang otak, dan mohon hikmat, kesabaran, kekuatan dari Tuhan, dan juga untuk tim medis yang merawat dan berkat dalam keluarga selama tahun ini dan meski tahun yang baru. Bersama dengan perhimpunan yang bersyukur atas kehidupan dan mohon nyamakan Tuhan Yesus menyertai sepanjang tahun 2025 dan masuk ke tahun baru 2026 bagi Florence Michelle, bersaudara, segenap orang tua keluarga besar Bobo Nang Sen, selalu dalam perlindungan Tuhan. Bersama dengan Ervina yang mengucap syukur atas tetapnya target tim ekonomi di tahun 2026, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan berkat bagi semua tim yang sudah terlibat. Bersama dengan Sylvia yang membuka pintu pekerjaan untuk suaminya Christopher Sukanto, dan mohon kesembuhan untuk Bapak yang tercintanya Pranoto Setia Putra. Kita juga berdoa memohonkan rahmat dan berkat Tuhan
kesehatan. Bersama dengan Emilia, mohonkan bisa kesembuhan untuk Yanto Cahyadi dan mengucap syukur atas kegiatan hidup Yanto dan Emil beserta keluarga besar. Bersama dengan Ibu Ipon, ia mengucap syukur dan terima kasih atas kegiatan Tuhan selama tahun 2025 dan mohon rahmat keselamatan dan ketentraman jiwa untuk Bapak Yosef Tuhan yang telah dipanggil Tuhan. Bersama dengan David Permana, sedikit tolak ukur untuk melihat bahwa kita ini orang yang mengenal Allah atau tidak. Dan sebagai seorang yang mengenal Allah itu juga memunculkan tanda-tanda. Nah, ini ukurannya adalah tanda-tanda. Nah, tanda yang orang yang mengenal Allah seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes adalah menjalankan perintah-perintah. Itulah tanda orang mengenal Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kita bersama mengerti tentang perintah-perintah Allah itu. Tetapi bukan hanya mengerti, tapi bagaimana kita mengerti itu juga kita jalani. Kalau kita mengerti tidak kita jalani, itu kita orang Jakarta bilang omong doang. Apalah artinya? Walaupun kita bicara sampai mulut berbusa, tapi kalau tidak melakukan apa yang kita mengerti, tidak ada artinya apa-apa. Sama dengan sama. Dan perintah-perintah Allah itu mengkristal hidup di dalam kasih. Maka tanda bahwa kita ini adalah mengenal Allah, kalau kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Kita menjadi orang-orang yang saling mencintai. Pernah di mimbar ini saya katakan, kita harus saling mencintai kepada orang-orang yang memang wajib kita cintai. Siapa yang wajib kita cintai? Yaitu keluarga kandung kita. Sebagai suami istri, sebagai kakak adik, orang tua anak, anak kepada orang tua, keluarga kandung. Itu adalah wajib. Itu tandanya sebagai orang yang amanah. Tentu cinta kita akan diperluas, karena kita dalam perjalanan kehidupan kita bukan hanya di dalam keluarga saja. Kita hidup berkomunitas, kita bergereja, kita aktif di rupa-rupa organisasi. Nah, di sana bagaimana pengenalan kita akan Allah itu kita hayati di dalam hidup kasih. Hidup kasih itu juga nyata antara lain lewat hal-hal yang sederhana, bahwa kita bisa respect terhadap yang lain, bisa menghormati yang lain, bisa menghargai yang lain. Itu tandanya ada cinta. Tapi kalau orang bilang mengatakan aku cinta, tapi nyatanya tidak ada respect terhadap yang lain, omong doang. Bilang cinta tapi menindas, menyangsarakan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau orang menyatakan diri sebagai seorang beriman, sebagai seorang yang mengenal Allah, tetapi hidupnya tidak memunculkan, tidak memberikan tanda seperti yang dikehendaki, yang antara lain hidup di dalam kasih. Dia hanya mau menang sendiri, dia hanya mau pusing dengan dirinya sendiri, dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Maka dikatakan oleh Yohanes, bukan Moses yang mengatakan, tapi Yohanes mengatakan bahwa itu sebagai pendusta. Kita tahu pendusta, berarti pembohong. Kita berdusta. Sementara orang yang berdusta berarti tidak ada kebenaran di dalam diri. Yang ada hanya kebohongan. Santo Yohanes sangat indah di malam terakhir ini memberikan bahan refleksi untuk kita sekalian. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sekalian bersama-sama sebagai orang-orang beriman, bukan orang-orang yang sempurna. Kita bukan malaikat-malaikat,
dalam diri kita masih ada kelemahan, ada keterbatasan untuk terbatas. Dan kelemahan-kelemahan manusia ini memang kadang-kadang kita tidak bisa menghindari, sehingga kita jatuh dalam dosa. Kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Maka di dalam keberdosaan itu, kita sebagai anak-anak Allah, kita mempunyai juru damai. Juru damai, dia yang datang dari Allah, dia yang turun dari surga ke tengah-tengah dunia ini. Dan itu tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada hari-hari ini kita rayakan hari kedatangannya, hari kelahirannya. Kita diingatkan bahwa Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Dan di dalam Injil Yohanes tadi yang kita dengarkan, dia disebut sebagai putra manusia. Dia adalah putra Allah. Dan sebagai putra Allah, maka dia menjadi perwujudan akan kasih Allah pada dunia ini. Maka dia datang ke tengah-tengah dunia ini, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan, supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan dan kehidupan yang membahagiakan, yang diwarnai dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, sepanjang tahun ini telah banyak hal yang telah kita lakukan. Kita bersyukur bahwa kita bisa melewati tahun 2025 ini. Pasti di antara kita ada banyak pengalaman-pengalaman yang diwarnai dengan sukacita, kegembiraan, sehingga kita bersyukur atas hal-hal yang baik, segala hal yang lancar yang kita usahakan dan lain sebagainya. Tetapi mungkin juga di antara kita dalam tahun ini kita mengalami kegagalan, ketidakberhasilan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami sakit hati, kita mengalami rupa-rupa hal yang negatif dalam diri kita. Tetapi semuanya itu bahwa kita dimampukan untuk menghadapinya sampai malam terakhir ini, itu menjadi tanda bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Maka pengalaman selama tahun ini menjadi bekal kita sekalian untuk memasuki tahun baru. Dan beberapa jam lagi kita akan mulai tahun baru ini. Dan kiranya pengalaman-pengalaman yang baik semakin meneguhkan kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya, sebagai seorang orang yang beriman, bahwa Tuhan setia kepada diri kita, dan kita juga mau berjuang untuk setia kepada-Nya. Tuhan memberkati.